Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang baru Tuhan berikan kepada kami untuk kami datang, berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami mengerti setiap ayat yang harus kami dengar, agar kami semakin memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, dan apa yang harus kami kerjakan sehingga kami berjalan di dalam relnya Tuhan. Berfirmanlah, kami buka hati dan pikiran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan menyentuh iman yang ragu. Yohanes 20 ayat 25 menulis, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas tidak bersama para murid saat Yesus menampakkan diri. Ketika teman-temannya bersaksi bahwa mereka telah melihat Tuhan, Thomas tidak serta-merta percaya. Ia ingin bukti. Bagi sebagian orang, Thomas dianggap ragu dan kurang iman. Namun jika kita jujur, banyak dari kita seperti Thomas. Thomas pernah mengikut Yesus dengan sungguh. Ia pernah berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Yohanes 11 ayat 16 menulis. Tapi kematian Yesus begitu mengguncang, menghancurkan harapan dan imannya. Kata-katanya yang terkenal, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya," bukan hanya ungkapan keraguan, tapi jeritan dari hati yang remuk. Ia butuh lebih dari sekedar kabar. Ia butuh perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan Yesus datang 8 hari kemudian hanya untuk menemui Thomas. Ia tidak memarahi atau mempermalukannya. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya, lalu berkata dengan lembut kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yesus menjawab keraguan Thomas dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Inilah Tuhan kita, sabar, penuh belas kasih, dan tidak tergesa-gesa menuntut iman sempurna dari hati yang masih berdarah. Thomas akhirnya berseru, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Sebuah pengakuan iman yang sangat pribadi dan mendalam. Justru dari luka tumbuh keyakinan yang baru. Iman Thomas dipulihkan bukan dengan argumen, tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus yang nyata. Kepada Thomas dan kepada kita, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kita mungkin tidak melihat lubang paku secara fisik, tapi kita punya kesaksian firman, Roh Kudus, dan pengalaman hidup yang menjadi bukti bahwa Yesus sungguh hidup. Iman bukan tentang seberapa kuat kita percaya, tapi kepada siapa kita percaya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan orang yang datang kepadanya dengan hati yang jujur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." 2 Korintus 5 ayat 7 menulis. Mari kita percaya walaupun kita tidak melihat saat ini, dan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati, bangkit, dan naik ke surga, menyiapkan rumah bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini firman-Mu menguatkan kami kembali. Ampuni kami kalau saat-saat ini kami ragu akan Tuhan. Ampuni kami kalau saat-saat ini kami lemah seperti Thomas. Tuhan, tolong kami
Beri kami kekuatan yang baru, limpahkan kami urapan yang baru, sehingga kami hari demi hari terus berjalan di dalam kekuatan Tuhan, terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati para pendengar saat ini dengan segala problem masalah, kerinduan, cita-cita, pergumulan yang mereka hadapi. Engkau penolong satu-satunya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau menjadi penyembuh bagi setiap pendengar saat ini. Mujizat-Mu terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.